Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 27 Mei 2025 dalam pekan ke-6 Paskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Patricia Yuwono, Mazmur dilantunkan oleh Faustina Serenita, dan renungan ditulis oleh Katarina Sugiyarti. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan hari ini untuk merenungkan sabda-Mu yang hidup. Dalam saat hening ini, kami datang dengan hati yang terbuka, membawa segala kegelisahan, kerinduan, dan pengharapan kami. Ya Yesus, Engkau tahu betapa mudahnya hati kami diliputi duka saat kami tidak memahami rencana-Mu. Namun, Engkau menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus yang menuntun kami kepada kebenaran sejati. Datanglah ya Roh Kudus, terangilah hati kami dan budi kami, agar kami dapat menangkap makna sabda Tuhan hari ini. Dan juga mengerti kehendak-Nya dan berani melangkah dalam iman, harapan, dan kasih. Sucikanlah suasana renungan ini, hadirlah di tengah kami ya Tuhan, dan bentuklah kami menjadi murid-murid yang setia, yang hidup dalam terang dan kebenaran-Mu. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 16, ayat 22 sampai 34. Ketika Paulus dan Silas ada di kota Filipi, terjadilah yang berikut ini. Orang-orang Filipi bangkit menentang Paulus dan Silas, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka.
dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena Engkau mendengarkan kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Tangan kanan-Mu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih setia-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tangan kanan-Mu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Tangan kanan-Mu menyelamatkan daku. Engkau akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan buatan tangan-Mu. Tangan kanan-Mu menyelamatkan daku, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Aku akan mengutus roh kebenaran kepadamu, sabda Tuhan, dan Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?'
Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Lebih berguna bagimu jika aku pergi. Renungan dibawakan oleh Katarina Sugiyarti. Setiap tanggal 27 Mei kita memperingati orang kudus, yaitu Santo Agustinus dari Canterbury, yaitu seorang uskup dan pengaku iman yang berperan besar dalam sejarah gereja Katolik di Inggris. Santo Agustinus dari Canterbury ini bukanlah Agustinus dari Hippo, tetapi seorang biarawan Benediktin dari Roma yang hidup pada abad ke-6, dan ia diutus oleh Paus Gregor Agung pada tahun 597 untuk mewartakan Injil kepada bangsa Anglo-Saxon di Inggris, yang saat itu masih banyak menganut paganisme, yaitu pemuja banyak dewa dan ritual dengan alam dan nenek moyang. Agustinus adalah pemimpin dari sekitar 40 biarawan dalam misi ini. Meski awalnya mereka merasa gentar menghadapi bangsa asing dan budaya yang keras, semangat mereka dikuatkan oleh doa dan dukungan Paus. Agustinus dan rombongannya mendarat di Inggris Selatan dan diterima oleh Raja Ethelbert dari Kent, yang menikah dengan seorang putri Kristen dari Perancis bernama Bertha. Raja Ethelbert memberi izin bagi Agustinus untuk mewartakan iman Kristen dan bahkan kemudian dibaptis oleh Agustinus sendiri. Agustinus mendirikan pusat misi di Canterbury yang kemudian menjadi pusat gereja Katolik di Inggris. Di sana ia juga membangun gereja dan biara serta mengorganisir struktur gereja setempat. Agustinus diangkat menjadi uskup pertama di Canterbury dan dari situ ia memulai pengorganisasian gereja di wilayah Inggris. Ia ditetapkan sebagai Rasul bangsa Inggris karena jasa-jasanya dalam meletakkan dasar gereja Katolik di Inggris. Sebagai seorang pengaku iman, Agustinus tidak mati sebagai martir, tetapi ia menghidupi imannya secara heroik dengan ketekunan, kesabaran dalam menghadapi raja-raja kafir dan semangat penginjilan yang besar. Santo Agustinus wafat pada sekitar tahun 605 Masehi dan makamnya dihormati di biara yang ia dirikan sendiri di Canterbury. Ia dikenang sebagai pelopor misi Katolik di Inggris dan menjadi pelindung para misionaris dan evangelis. Nilai-nilai yang bisa diteladani dari Santo Agustinus, yaitu ketaatan. Ia menerima perutusan dari Paus dan taat menjalankannya meskipun sulit. Keberanian dalam iman. Ia juga menghadapi dunia asing demi mewartakan Kristus.
Selain itu, kesabaran dan cinta pastoral. Ia tidak memaksakan iman, tetapi menyapa dengan kasih dan teladan hidup. Melalui bacaan hari ini kita pun diingatkan lagi bahwa Yesus selalu menghibur kita dan memberikan kekuatan setiap saat. Pada bacaan, Yesus tahu bahwa para muridnya sedang diliputi kesedihan dan kebingungan karena kabar bahwa ia akan pergi. Dalam kelemahan manusiawi, para murid ini belum bisa memahami bahwa kepergian Yesus adalah bagian dari rencana keselamatan yang lebih besar. Mereka terjebak dalam kehilangan, tanpa menyadari bahwa kepergian Yesus membuka jalan bagi kedatangan Roh Kudus, yaitu Sang Penghibur. Yesus tidak hanya menguatkan hati para murid, tetapi juga mengajak mereka melihat sesuatu yang lebih dalam, yaitu kehadiran Roh Kudus sebagai pendamping, pengajar, dan penghibur yang akan tinggal di dalam diri mereka. Roh Kudus itulah yang akan menyadarkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dalam terang Roh Kudus, para murid akan mengerti bahwa kepergian Yesus bukanlah akhir, melainkan permulaan misi gereja. Sebagai refleksi diri kita, apakah aku masih terpaku pada kesedihan, kehilangan, atau rencana yang tidak berjalan seperti yang kuharapkan? Seperti para murid, kita sering tidak mengerti cara Tuhan bekerja. Tetapi iman mengajarkan kita bahwa setiap kepergian bisa membuka jalan bagi kehadiran Roh Kudus dalam bentuk yang baru. Apakah aku memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam hidupku? Ya, Roh Kudus hadir untuk menuntun, menghibur, dan menyadarkan kita akan kebenaran. Dalam doa dan keheningan batin, kita diajak mendengarkan suara Dia yang lembut namun kuat. Apakah aku hidup dalam terang kebenaran atau membiarkan diriku terikat oleh dosa? Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengarahkan kita kembali kepada Allah yang penuh belas kasih. Damai sejahtera bagimu, kita semua disayang Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini, yang mengingatkan kami akan kehadiran Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau tidak meninggalkan kami sendiri, melainkan mengutus Roh Kudus-Mu untuk menyadarkan kami akan dosa dan membimbing kami pada kebenaran, dan juga menguatkan kami dalam setiap pergumulan hidup. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami setia membuka hati terhadap bisikan Roh-Mu, hidup dalam terang sabda-Mu, dan menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia yang gelap. Bimbinglah langkah kami hari ini dan seterusnya, agar segala yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan selalu berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohon dan berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.